Ketika kami datang, ternyata Bapak Presiden sedang istirahat, sehingga cukup lama kami menunggu. Duduk. Mau apa kalian di sini? Kami sengaja datang untuk menemui Bapak, untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa diasingkan oleh ABRI, oleh Angkatan Darat. Kami menyesal terjadinya peristiwa tadi pagi. Tapi kami harap Bapak Presiden tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Tidak terpengaruh? Kamu mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku? Kalian sendiri tahu. Tentara ikut demonstrasi. Angkatan Darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Kalian susupkan anggota-anggota RPKAD dan Kostrad di antara pemuda itu dan mahasiswa. Untuk apa itu kalau bukan untuk menjatuhkan aku? Sebenarnya, Pak, itu hanya kesalahpahaman. Salahpahaman? Bapak menerima laporan. Keliru, begitu. Itu yang hendak kamu katakan. Amir, kamu tidak perlu menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Ayo, apa yang terjadi? Bagaimana situasi sesudah sidang kabinet tadi? Tidak terjadi apa-apa, Pak. Aman. Kamu selalu bilang aman, aman. Apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung terus. Kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang telah kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi itu? Aku dirongrong. Mereka sengaja mengatur situasi hingga aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Tadi pagi aku harus menyampaikan amanat penting buat menteri-menteriku. Tapi sidang itu dan kamu Basuki, Yusuf, kalian juga tidak berbuat apa-apa. Baiklah Pak, mungkin kami salah. Mungkin laporan yang Bapak terima itu hanyalah kesalahpahaman saja. Sebaiknya kita pikirkan sekarang bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi. Nonsen, omong kosong. Tidak ada gunanya kalian berpura-pura di depanku. Apa yang kalian katakan tidak sama dengan apa yang ada di kepala kalian. Bicara terus terang sajalah. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Itu tidak benar, Pak. Tidak ada niat kami meninggalkan Bapak. Apalagi menyingkirkan atau menjatuhkan Bapak. Kalau ada niat seperti itu, tentu kami tidak akan ke sini, Pak. Ya, sudahlah. Tapi apa situasi seperti sekarang ini akan kalian biarkan berlarut-larut? Tentu saja tidak, Pak. Kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Untuk itulah sebenarnya kami datang menghadap Bapak. Oke, bagaimana caranya? Apa saran kalian coba? Saya kira Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto mengatasi keadaan. Iya, Pak. Tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti aku berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah aku jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat, sampai sekarang keadaan makin tidak aman dan makin tidak tertib. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi, Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Semacam surat perintah misalnya, Pak. Akhirnya Presiden setuju dengan usul itu. Beliau kemudian memerintahkan kami bertiga dan bersama Jenderal Sabur menyusun konsep surat yang dimaksud.
konsep yang kami buat itu selalu dibawa Sabur kepada Presiden untuk dipelajari. Presiden mendiskusikannya bersama ketiga Waperdam, Subandrio, Khairul Saleh, dan Lemena. Konsep itu kemudian dikembalikan lagi kepada kami. Presiden telah membuat coretan dan beberapa catatan. Kami diskusikan kembali dan hasilnya dibawa lagi oleh Sabur kepada Presiden. Kemudian Presiden mengumpulkan kami bersama ketiga Waperdam dalam suatu pertemuan. Di sana konsep itu kemudian didiskusikan kembali. Mana, Bu? Begitulah, setelah melaporkan segala sesuatunya kepada Pak Harto, kami menuju Makostrat. Pak Harto mengatakan bahwa beliau akan menyusul kemudian. Jelas dan kita semua tahu bahwa kekacauan dan ketegangan sekarang ini disebabkan karena PKI. Karena itu rakyat menuntut PKI dibubarkan. Mahasiswa-mahasiswa juga menuntut hal yang sama. Partai-partai politik juga demikian. Karena itu saya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengambil tindakan yang berguna dalam memulihkan keamanan dan ketertiban, maka langkah yang saya ambil adalah memenuhi keinginan rakyat banyak itu. Karena keinginan itu benar. Saya menggunakan surat perintah ini untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Maaf, mengganggu Pak. Ya, bentar Pak. Tindakan apa yang akan Bapak ambil kalau ternyata kemudian Bung Karno tidak setuju PKI dibubarkan? Saya bertindak atas nama Bung Karno. Surat perintah mengenai pembubaran PKI saya tanda tangani atas nama Presiden